Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bintang Saputra, NIM 23115432. Saya di video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan bisnis hukum. Kali ini saya akan membahas tentang 5 poin, yaitu yang pertama, apa saja izin yang perlu diurus oleh UMKM. Yang kedua, apa itu NIB dan bagaimana tata cara pengurusannya. Yang ketiga, layanan izin apa saja yang bisa diurus menggunakan OSS selain NIB. Yang keempat, apa kelebihan dan kelemahan sistem OSS. Dan yang terakhir, bagaimana cara pengurusan sertifikasi halal. Langsung saja yang pertama, apa saja izin yang perlu diurus oleh UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah perlu mengurus beberapa izin tergantung jenis usaha dan lokasi mereka mendirikan usaha tersebut. Nah, izin-izin tersebut umumnya yang pertama, TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Izin ini diperlukan untuk mendirikan usaha di Indonesia. Yang kedua, NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Nah, NPWP ini diperlukan untuk keperluan perpajakan. Yang ketiga, SUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Diperlukan untuk kegiatan usaha perdagangan. Yang keempat, HO atau izin gangguan. Diperlukan untuk usaha yang akan dijalankan di lokasi tertentu. Nah, yang kelima, izin lingkungan. Izin ini diperlukan untuk usaha yang berpotensi menghasilkan dampak lingkungan. Yang keenam, ITU atau izin tempat usaha. Diperlukan untuk usaha yang berlokasi di dalam gedung. Yang ketujuh, IMB atau izin mendirikan bangunan. Diperlukan jika usaha akan beroperasi di bangunan yang didirikan atau direnovasi. Yang kedelapan, izin pariwisata. Izin ini diperlukan jika bergerak di bidang pariwisata. Yang kesembilan, izin perdagangan khusus. Nah, yang izin terakhir yang ini diperlukan untuk kegiatan perdagangan tertentu. Nah, peraturan dan persyaratan izin wilayah di wilayah tempat UMKM beroperasi dapat bervariasi sesuai wilayah. Nah, yang kedua, apa itu NIB dan bagaimana tata cara pengurusannya? NIB adalah nomor induk berusaha yang merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Nah, berikut tata cara pengurusannya. Yang pertama, persiapan dokumen. Nah, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti identitas pemilik usaha, surat izin usaha jika perlu, dan dokumen lainnya yang diminta sesuai dengan jenis usaha. Yang kedua, akses OSS. Akses sistem online single submission atau SS melalui situs web resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Biasanya ini di bawah pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang ketiga, registrasi akun. Nah, kita perlu membuat akun OSS jika belum memiliki. Biasanya ini melibatkan pembuatan username, password, dan email untuk verifikasi. Nah, yang keempat, pengisian formulir. Nah, kita perlu mengisi formulir pendaftaran dengan informasi yang akurat dan lengkap tentang usaha kita. Nah, yang kelima, unggah dokumen. Unggah dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan di dalam web resmi tersebut atau sistem tersebut.
Nah, yang keenam, verifikasi data. Setelah pengisian formulir dan unggah dokumen selesai, data Anda akan diverifikasi oleh pihak berwenang. Nah, yang ketujuh, penerimaan NIB. Setelah verifikasi selesai, usaha kita sudah terdaftar secara resmi. Yang ke-8, penyelesaian proses. Proses pengurusan NIB selesai, Anda dapat mulai menjalankan usaha secara sah. Nah, pastikan kita memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh sistem OSS dan mematuhi persyaratan yang berlaku agar pengajuan NIB kita dapat di ACC atau dapat diterima dan sah. Nah, yang ketiga, layanan izin apa saja yang bisa diurus menggunakan OSS selain NIB. Nah, selain NIB, layanan izin lainnya yang dapat diurus menggunakan Online Single Submission atau OSS termasuk berbagai izin dan perizinan yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan sebuah perusahaan di Indonesia. Penggunaan OSS dapat mengakses informasi tentang persyaratan perizinan, mengajukan permohonan izin, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, dan memantau status permohonan melalui platform tersebut. OSS juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Nah, melalui OSS ini, kita dapat mengurus berbagai izin dan perizinan secara terintegrasi dalam satu platform online yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan tidak lain mempermudah berbisnis di Indonesia. Nah, namun kita harus memastikan untuk memeriksa persyaratan yang perlu dan memastikan bahwa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan. Yang pertama, izin usaha mikro atau IUMK atau izin usaha mikro kecil atau IUMK juga. Izin ini diperlukan untuk usaha mikro dan kecil yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah tanda bukti bahwa perusahaan terdaftar di kantor pemerintahan setempat. Izin-izin yang ketiga, HO, dan yang keempat, ETU. Lalu izin lingkungan, sudah ada pengertiannya di awal tadi. Lalu yang keenam, izin kesehatan. Misalnya izin dari Dinas Kesehatan untuk usaha makanan dan minuman. Lalu izin operasional dari instansi terkait seperti izin dari BPOM untuk produk makanan atau kosmetik. Yang keempat, apa kelebihan dan kelemahan sistem OSS? Nah, kelebihannya yaitu penyederhanaan proses. OSS mengintegrasikan berbagai izin dan perizinan dalam satu sistem, memungkinkan pengusaha untuk mengurus semua izin secara terpusat tanpa harus berurusan dengan berbagai instansi yang terpisah-pisah. Nah, yang selanjutnya mempercepat waktu pengurusan. Dengan menggunakan OSS, waktu yang kita butuhkan untuk mendapat izin bisa lebih singkat karena prosesnya menjadi lebih efisien dan terpusat. Nah, yang ketiga atau selanjutnya mengurangi birokrasi. Integrasi data antar instansi dalam OSS mengurangi birokrasi yang berlebihan sehingga mempermudah proses perizinan. Selanjutnya, meningkatkan transparansi. OSS memberikan akses yang lebih mudah bagi pengusaha untuk memantau status pengurusan izin mereka, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kelemahannya yaitu tantangan
integrasi data. Sistem OSS memerlukan integrasi data antar instansi yang kompleks, sehingga menghadapi tantangan teknis dalam hal tersebut. Selanjutnya, permasalahan teknis. Seperti halnya sistem teknologi lainnya, OSS juga rentan terhadap masalah teknis seperti gangguan sistem, keamanan data, dan sebagainya seperti server down. Lalu, diperlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan. Untuk menjaga kinerja dan efektivitas, sistem OSS memerlukan infrastruktur dan pelayanan yang baik dari pemerintah, termasuk dukungan teknis dan pelatihan bagi pengguna. Meskipun demikian, secara keseluruhan OSS dianggap sebagai langkah positif dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia dengan memperbaiki proses perizinan. Nah, yang kelima, bagaimana cara pengurusan sertifikasi halal? Nah, di sini eh, ada tata cara untuk pengurusan sertifikasi halal secara reguler. Yang pertama, pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB berbasis resiko. Jika belum, bisa mendaftar dahulu melalui OSS tadi. Yang kedua, pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui link di bawah ini. Link ini. Lalu ketiga, BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan. Lalu LPH menghitung, menetapkan dan mengisikan biaya pemeriksaan di si halal. Lalu pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar dengan format PDF. Yang keenam, BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD. Yang ketujuh, LPH melakukan proses pemeriksaan audit dan menggunakan laporan pemeriksaan halal. Yang kedelapan, Komisi Fatwa MUI melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan halal di halal. Yang kesembilan, BPJH menerbitkan verifikasi halal. Yang kesepuluh, atau yang terakhir, pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di halal jika statusnya sudah terbit ESA. Nah, berikut tata caranya. Lalu berikut ada dokumen persyaratan sertifikasi halal reguler. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.